Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, tergantung Anda kapan menyaksikan video materi ini ya. Kita lanjutkan hmm, lanjutan dari pertemuan 4. Seharusnya ini saya sampaikan di pertemuan 4, tetapi karena waktunya terbatas, jadinya saya sampaikan nyambung dengan pertemuan 5. Di sebelum materi ini kita kan membahas tentang hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu adalah aplikasi dari teorema divergensi. Terkait dengan teorema divergensi, untuk medan listrik sebetulnya sudah tersinggung, sudah terbahas di hukum Gauss. Nah, sekarang kita ke aspek matematisnya, baik itu untuk divergensi dan curl dari medan listrik murni. Nah, kata murni di sini maksudnya adalah medan listrik yang dihasilkan oleh partikel atau benda yang bermuatan listrik. Nanti di tengah semester yang kedua nanti akan kita kenal tentang medan listrik yang tidak dihasilkan oleh benda bermuatan. Hal yang pertama adalah kita perlu mengingat terkait dengan cara garis medan listrik murni terdistribusi dalam ruang atau medan listrik oleh benda bermuatan yang terdistribusi dalam ruang. Nah, dari situ kita bisa memprediksi nilai dari curl E maupun divergensi E. Kemudian kita bisa melihat implikasinya seperti apa terkait dengan nilai curl E dan divergensi E. Oke, nah, dengan mengingat cara garis medan listrik terdistribusi dalam ruang, kita dapat mengetahui bahwa medan listrik murni dalam ruang itu terdistribusi secara menyebar konvergen. Itu untuk muatan negatif, kemudian untuk divergen menjauhi dari muatan itu untuk muatan positif. Jadi nilai divergensi dari medan listrik jika terdapat muatan listrik di sekitarnya itu tidak sama dengan 0, jadi memiliki nilai tertentu, dan nilai curl dari medan listrik itu sama dengan 0. Itu jika kita lihat dari terdistribusinya medan listrik di dalam ruang itu. Jadi yang bisa kita ketahui seperti itu, 0 dan tidak 0. Nah, tepatnya berapa? Ini ada di slide selanjutnya. Anda tentunya juga masih ingat bahwa teorema divergensi itu mengaitkan antara luasan tertutup atau permukaan tertutup dengan volume yang dibatasi oleh permukaan itu, ya. Jadi permukaan tertutup itu saya ingatkan lagi contohnya seperti kulit balon yang sedang ditiup. Nah, kulitnya itu adalah permukaan tertutup dan volumenya itu yang dibatasi oleh kulit balon atau ya bola basket itu yang belum kempes itu juga bisa jadikan contoh. Nah, teorema divergensi di pertemuan kedua ataupun pertemuan ketiga dulu itu kan notasinya seperti ini. Jadi integral permukaan tertutup T dot dA sama dengan integral V divergensi T dV. Nah, ini menunjukkan bahwa permukaan tertutup terkait dengan volume yang dibatasi. Integral volume dari divergensi suatu fungsi T. Nah, kita sesuaikan T itu kan vektor sebarang. Nah, kita sesuaikan karena bahasanya adalah medan listrik, kita ubah notasinya menjadi E seperti ini. Nah, ini adalah ya sama, ini adalah bentuk hukum Gauss yang kemarin, cuma yang di ruas kanan kemarin itu kita ketahui nilainya adalah Q enclosed atau Q yang terlingkupi per epsilon 0. Nah, kemudian muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu totalnya Q sama dengan integral V
rho dV. Nah, ini dari mana? Ingat seperti rumus massa jenis. Massa jenis itu kan rho massa dibagi volume. Nah, kalau rho yang di sini adalah rapat muatan per volume, berarti rho sama dengan Q dibagi dengan volume. Nah, integral V dV ini menunjukkan volume tadi. Kalau dinyatakan dalam Q, berarti Q sama dengan integral volume rho dV. Jika rho-nya ini konstan, bukan berubah fungsi, rho-nya bisa keluar dari tanda integral. Nah, selanjutnya kita masukkan ke bentuk hukum Gauss-nya seperti ini. Nah, hukum Gauss-nya menjadi integral V divergensi E dV sama dengan integral V rho per epsilon 0 dV. Nah, seperti ini. Kenapa rho per epsilon 0? Karena kita nyatakan dalam bentuk Q. Karena yang di poin ke-1, 2, 3, 4, yang poin yang keempat ini kan integralnya sama, integral V dV, integral V dV. Berarti ini kan integralnya setara. Sehingga yang di dalam integral itu pun seharusnya juga setara. Dengan demikian, kita ketahui bahwa divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0. Nah, inilah bentuk hukum Gauss dalam bentuk turunan. Nah, dalam bentuk turunan. Inilah yang juga menunjukkan nilai dari divergensi E ketika di ruangan tersebut terdapat medan listrik murni. Selanjutnya tentang curl E. Nah, selain medan listrik E itu bisa dioperasikan dengan divergensi, kita coba juga dengan kalau medan listrik E dikerelkan itu seperti apa? Nah, ini yang pertama kita akan tinjau masalah paling sederhana, yaitu muatan titik, yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Kita anggap muatan titik itu seperti pada gambar yang di sebelah kanan di slide ini berada di titik 0,0,0 atau di titik asal. Nah, kemudian di sini ada titik A dan titik B pada koordinat tertentu, di mana posisi vektor posisi R, titik A dan titik B itu dinyatakan dengan RA dan RB. Ingat kembali bahwa teorema curl itu menghubungkan integral garis dengan permukaan tertutup, ya, itu curl. Jika kita ingin menghitung integral garis dari fungsi medan ini, fungsi vektor medan listrik ini, dari titik A ke titik B, kita bisa menggunakan koordinat bola. Nah, koordinat bola itu yang integral dl-nya, integral L dot dl-nya itu dinyatakan dengan dr r topi plus r d theta, theta topi plus r sin theta dc c topi. Nah, kita lihat dari gambar yang ada di sini, yang berubah itu adalah vektor r-nya. Jadi komponen dl di sini yang memiliki nilai perubahan itu hanya dr saja. Dengan demikian untuk yang vektor satuan lain atau untuk komponen lain itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus paling sederhana, jadi E dot dl itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dr. Nah, dengan demikian dari titik A ke titik B kita integralkan dari A ke B, integral A ke B E dot dl sama dengan dan seterusnya ini. Nah, karena ini konstanta, jadi konstanta K ini bisa keluar dari tanda integral. Fungsinya yang ada di situ hanya ada 1/R kuadrat. Nah, ketika diintegralkan hasilnya adalah negatif 1/4 pi epsilon 0 Q per R dari RA ke RB. Kemudian dimasukkan nilainya, dikurangkan. Untuk lintasan tertutup, nah untuk lintasan tertutup itu kan berarti nilainya RA dan RB sama. Karena dari kembali
dari A ke B kemudian kembali lagi ke A. Nah, untuk lintasan tertutup berarti kan RA dan RB sama. Kita lihat di sini, ketika RA dan RB sama, maka nilai integralnya ini adalah sama dengan 0. Jadi integral lintasan tertutup fungsi vektor medan listrik ini terhadap garis terhadap lintasan tertutup itu nilainya sama dengan 0. Kemudian kita mengingat kembali bentuk teorema Stokes atau teorema Curl. Teorema Curl di sini menunjukkan bahwa integral permukaan tertutup, integral permukaan curl V dot dA itu sama dengan integral garis lintasan tertutup V dot dL. Nah, karena ini kita lihat kembali di sini. Nah, di sini kan integral lintasan tertutup terhadap E. Untuk E di sini kan nilainya 0. Nah, untuk teorema Stokes yang perhatikan yang ruas kanan. Integral V dot dL kalau kita ganti untuk notasinya itu untuk medan listrik, berarti di sini kan integral lintasan tertutup E dot dL. Integral E dot dL untuk lintasan tertutup tadi di slide sebelumnya kan nilainya 0, ya kan? 0. Sehingga yang di ruas kanan ini nilainya 0. Dengan demikian ya, jadi integral S curl V dot dA itu sama dengan 0. Nah, karena integralnya 0 berarti fungsi yang di dalamnya ini juga bernilai 0. Ketika di sini E kita ganti dengan E, maka akan didapatkan seperti ini. Curl E sama dengan 0. Nah, curl E sama dengan 0 ini adalah khusus untuk medan listrik yang dihasilkan oleh benda bermuatan, atau kalau saya menyebutnya di sini adalah medan listrik murni. Nah, sekarang ini latihan. Medan dinyatakan oleh A, B, C, D, E. Manakah yang merupakan medan listrik murni atau medan listrik yang dihasilkan oleh benda bermuatan? Caranya adalah Anda menggunakan curlnya ini. Kalau curlnya nanti sama dengan 0, ya curlnya sama dengan 0, berarti ini adalah medan yang dihasilkan oleh medan listrik benda bermuatan. Jadi ada medan A, medan B, medan C, medan D, medan E. Nah, ini dikerelkan tiap-tiap medan ini. Kemudian jika hasilnya 0, berarti itu adalah medan yang dihasilkan oleh benda bermuatan atau partikel bermuatan. Gitu. Nih, untuk menyelesaikan masalah pada slide sebelumnya gunakan ini. Nah, lebih pas gunakan yang curl E saja daripada yang divergensi E. Tidak sama dengan 0. Jadi lebih ini saja, curl E sama dengan 0. Nah, itu sekian untuk penjelasan mengenai divergensi medan listrik dan juga curl dari medan listrik murni atau medan listrik yang dihasilkan oleh muatan atau benda bermuatan atau partikel bermuatan. Terima kasih. Setelah ini berarti materinya adalah terkait dengan potensial listrik.